Teman-teman, pada saat terjadinya hujan, pernah nggak sih kalian melihat suatu kilatan yang sangat luar biasa hebat dan terdengar sangat keras? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Indiani dengan NIM A1C2191087 dari program studi pendidikan matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Nah, dasar dari listrik statis ini teman-teman, kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu apa itu atom. Atom terdiri dari 3 muatan listrik, yang mana yang pertama yaitu atom bermuatan positif atau sering disebut dengan proton, atom bermuatan negatif yang sering disebut dengan elektron, dan atom yang bermuatan netral yang sering disebut dengan neutron. Nah, saat kita belajar mengenai muatan listrik ini, kita harus tahu dulu bahwa muatan listrik positif atau proton hanya terdapat pada inti atom, sedangkan muatan listrik yang bermuatan negatif atau elektron hanya terdapat pada kulit atom, dan muatan listrik netral atau neutron hanya terdapat pada inti atom juga, sama seperti proton tadi. Nah, secara singkat, di inti atom ini ada yang namanya proton ditambah dengan neutron. Agar lebih jelas, teman-teman bisa melihat nih dari gambar di sini. Nah, terlihat jelas kan bahwa pada inti atom hanya terdapat proton atau muatan positif dan neutron atau muatan netral. Nah, pada kulit atom yang pertama terdapat 2 muatan. Apa itu teman-teman? Yaitu muatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Kemudian pada kulit atom yang kedua juga terdapat 3 muatan. Apa itu muatannya? Yaitu sama dengan yang kulit pertama tadi, yaitu muatan negatif atau yang disebut dengan elektron, teman-teman. Nah, kenapa disebut listrik statis? Karena pada saat kita belajar materi ini nih, materi listrik statis ini nih, kita belajar bahwa kita menganggap muatannya itu ada tetapi tidak mengalir atau tidak bergerak. Contohnya bagaimana? Kita punya lampu nih kan, pasti di rumah. Nah, jadi pada saat kita mematikan kontak lampunya, tiba-tiba lampunya mati tuh. Nah, kenapa lampunya mati? Apakah muatannya hilang? Enggak. Apakah muatannya pergi? Enggak. Muatannya itu tetap ada, namun tidak mengalir atau tidak bergerak. Dia ada di situ, dia ada tetapi tidak mengalir karena tidak ada trigger atau tegangan kejut yang membuat arus listriknya itu tetap diam. Nah, ketika kita menghidupkan lagi nih kontak lampunya, tiba-tiba lampunya itu hidup nih. Nah, kenapa hidup? Karena arus listriknya yang tadi yang diam atau muatan yang tadi diam kembali bergerak, kembali mengalir. Nah, itu akan dibahas pada listrik dinamis. Nah, kalau kita belajar mengenai listrik statis nih, kita akan belajar mengenai yang tadi yang di awal video, teman-teman, yaitu contohnya apa? Awan. Nah, kenapa ketika awan bergesekan timbul yang namanya petir? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin masalah petir, kilat, halilintar, itu terjadi karena 2, teman-teman. Yang pertama adalah proses ionisasi. Maksudnya gimana? Bagaimana petir bisa terjadi karena proses ini? Nah, jadi petir bisa terjadi karena adanya elektron bebas di permukaan awan atau di awan-awan itu, ya. Nah, jadi elektron bebas ini akan terkumpul pada awan-awan tersebut, sehingga apa? Sehingga awan tersebut akan saling bergesekan satu sama lain, sehingga akan terkumpul pada suatu kawasan atau suatu daerah, sehingga kawasan tersebut memiliki beda potensial, yang mana beda potensial itulah yang akan disambarkan ke permukaan bumi. Itulah yang kita sebut dengan namanya petir. Nah, sekarang ada yang namanya perpindahan. Perpindahan ini ya teman-teman, penyatuan, penggabungan, ini terjadi karena adanya listrik statis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai interaksinya, teman-teman. Di mana interaksinya ini nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang dinamakan interaksi benda bermuatan listrik. Saya yakin percobaan yang akan saya lakukan mengenai listrik statis ini kalian pasti pernah ngelakuinnya di rumah atau di sekolah sebelumnya, di SMP atau SMA. Pasti kalian pernah ngelakuinnya pada percobaan listrik statis juga. Jadi percobaan ini adalah menggosokkan penggaris ke rambut kita, penggaris plastik ke rambut kita.
Nah, yang tadinya rambut dan penggaris plastik ini bermuatan netral, ketika penggaris plastik ini digosok ke rambut, maka si rambut akan kehilangan elektron, teman-teman. Dimana kalau rambut ini kehilangan elektron, maka si rambut akan bermuatan positif atau bermuatan proton. Nah, kemudian elektron yang tadi ada di rambut akan berpindah ke penggaris, sehingga penggaris akan bermuatan listrik, yaitu elektron. Nah, ketika penggaris ini didekatkan ke kertas-kertas kecil nih teman-teman, yang sering kita lakuin dulu nih. Nah, kenapa nih kertas kecilnya bisa tertarik oleh penggaris yang sudah digosok ke rambut? Karena yang tadinya penggaris bermuatan netral, saat digosok ke rambut, maka penggaris akan bermuatan listrik, teman-teman. Maka dari itu kertas-kertas kecil tadi akan tertarik oleh penggaris. Ini merupakan penggaris yang sudah digosokkan ke rambut dan didekatkan ke kertas. Dilihat bahwa kertas-kertas kecil tersebut akan tertarik oleh penggaris. Hal ini bukan karena adanya magnet, tetapi karena penggaris ini bermuatan listrik, yang tadinya netral sekarang bermuatan listrik. Nah, timbul nih pertanyaan, kenapa elektron bisa berpindah ketika benda saling digosokkan? Karena elektron ini berada pada kulit atom sehingga bisa berpindah. Beda dengan yang namanya proton. Kenapa proton tidak bisa berpindah ke benda yang satunya? Karena proton ini atau muatan positif ini terdapat pada inti atom sehingga tidak bisa berpindah, teman-teman. Begitu. Nah, kali ini kita akan mempelajari lagi nih teman-teman tentang hukum Coulomb. Di mana hukum Coulomb ini dia menyatakan interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik. Nah, hukum Coulomb ini menjelaskan bahwa ketika ada dua muatan listrik, entah itu dia sejenis atau beda jenis, ada Q1 dan Q2 yang dipisahkan oleh jarak yang kita sebut dengan R, maka akan terjadi yang namanya interaksi. Interaksi apa itu, teman-teman? Interaksi yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, ketika Q1 dan Q2 ini bermuatan sama atau sejenis, teman-teman, misalnya nih Q1 bermuatan positif dan Q2 juga bermuatan positif, dan misalnya lagi Q1 bermuatan negatif dan Q2 juga bermuatan negatif, yang artinya sama, maka akan terjadi yang namanya interaksi yang disebut dengan gaya tolak, karena yang namanya sejenis itu akan saling tolak-menolak, teman-teman. Nah, begitu sebaliknya, ya misalnya Q1 bermuatan positif dan Q2-nya berbeda nih, atau tidak sejenis, maka gaya yang akan terjadi yaitu gaya tarik menarik, karena Q1 dan Q2 ini muatannya berbeda, yaitu Q1 positif dan Q2 nya misalnya negatif. Nah, rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dan K adalah konstanta yang bernilai 9 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q1 adalah muatan 1, sedangkan Q2 adalah muatan 2, dan R adalah jarak pemisah antara Q1 dan Q2. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai medan listrik, di mana medan listrik merupakan sebuah medan vektor yang berasal dari gaya listrik yang dialami oleh muatan tertentu. Nah, arah medan listrik ini selalu menjauhi muatan positif dan selalu mendekati muatan negatif. Kuat medan listrik yang dialami oleh suatu muatan adalah besar gaya listrik yang dialami oleh muatan tersebut dibagi dengan muatan itu sendiri, teman-teman. Nah, dirumuskan dengan E sama dengan F per Q0, di mana E merupakan medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb dan F merupakan gaya besaran dengan satuan Newton, dan Q0 merupakan besar muatan dengan satuan Coulomb. Seperti yang kita pelajari pada hukum Coulomb sebelumnya, besarnya gaya yang dialami oleh suatu muatan adalah F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi pada muatan Q0, maka besar medan listriknya bisa menjadi E sama dengan Q besar per R kuadrat. Muatan listrik Q1 sama dengan 10 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 20 mikrocoulomb, dan Q3 terpisah seperti pada gambar di bawah. Agar gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah: diketahui muatan Q1 sama dengan 10 mikrocoulomb sama dengan 10 kali 10 pangkat 6 coulomb. Muatan Q2 sama dengan 20 mikrocoulomb sama dengan 20 kali 10 pangkat 6 coulomb. Ditanya berapakah muatan Q3 agar gaya Coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0.
Pembahasannya adalah ada dua gaya yang bekerja pada Q2. Gaya pertama adalah gaya tolak antara muatan Q1 dan muatan Q2, yakni F12 yang arahnya ke kanan. Agar resultan gaya listrik yang bekerja pada Q2 nih sama dengan 0, maka Q3-nya harus bermuatan negatif. Jadi gaya kedua adalah gaya tarik antara muatan Q2 dan Q3, yakni F23 yang arahnya ke kiri. Kedua gaya ini bekerja pada Q2, mempunyai besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi gaya yang bekerja pada Q1 dan Q2 yaitu sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas, yaitu K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana R kuadrat ini merupakan jarak antara Q1 dan Q2, sehingga gaya yang bekerja pada Q1 dan Q2 bernilai K kali 200 kali 10 pangkat min 12 per A kuadrat. Karena jarak antara Q1 dan Q2 yaitu bernilai A. Sedangkan pada gaya F2 dan 3 itu ada terjadi kesalahan penulisan, teman-teman, sorry. Nah, jadi pada gaya F2 dan 3 seperti rumus yang F12 juga, yaitu K dikali Q2 kali Q3 per R kuadrat 23, yaitu jarak antara Q2 dan Q3, di mana jarak antara Q2 dan Q3 ini yaitu bernilai 0,5 A. Jadi gaya yang bekerja pada F2 dan 3 yaitu K dikali 20 kali 10 pangkat min 6 Q3 per 0,25 A kuadrat. Di sini karena Q3-nya belum diketahui ya teman-teman. Sehingga resultan gaya yang bekerja yaitu F12 dikurang F23, karena di sini Q3-nya harus bermuatan negatif agar resultan gaya listrik yang bekerja pada Q2 sama dengan 0, sehingga gaya kedua ini yaitu gaya F23 ini adalah gaya taring antara muatan Q2 dan Q3, yakni yang arahnya ke kiri, berbeda dengan gaya yang bekerja pada Q1 dan Q2 yaitu gaya tolak antara muatan Q1 dan Q2, yakni F12 yang arahnya ke kiri. Maka dari itu F12 dikurang F23. Sehingga apa? Sehingga F12 sama dengan F23. Nah, setelah kita cari dengan menggunakan nilai F12 dan F23 yang sudah kita dapat tadi, maka Q3-nya akan didapat 2,5 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 2,5 mikrokolom. Nah, agar Q2-nya bernilai 0, maka Q3-nya harus bernilai min 2,5 mikrokolom, teman-teman. Terima kasih teman-teman, maaf jika ada salah pengucapan atau salah dalam mengerjakan soal, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.